Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi dan keterlibatan para pemimpin di daerah. Jadi Pemprov maupun pemerintahan kabupaten kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membuka peluang para investor untuk berinvestasi dalam program Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall. Pemerintah akan membuat peta jalan secara rinci dalam pembangunan tersebut. Pemerintah secara resmi telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan salah satu tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Badan Otorita Tanggul Laut Jawa tersebut, yakni membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall. AHY mengatakan dalam membangun Giant Sea Wall ini dibutuhkan investor dan juga peran dari pemerintah daerah, karena Giant Sea Wall ini merupakan proyek yang sangat besar di mana pemerintah tidak dapat bergerak sendiri. Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi dan keterlibatan para pemimpin di daerah. Jadi Pemprov maupun pemerintahan kabupaten kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. AHY menambahkan proyek Giant Sea Wall ini juga akan dapat mempengaruhi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang harus dilindungi, sehingga melalui badan otorita terbaru ini pemerintah akan membuat peta jalan secara rinci dalam pembangunan tersebut. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDEX Channel. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Anggota Komisi 10 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% secara tahunan. Komisi 10 DPR menilai bahwa data yang muncul tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, anggota Komisi 10 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh di luar perkiraan konsensus pakar atau ekonom dengan besaran 5,12% secara tahunan. Jumlah anggota Komisi 10 meminta Kepala BPS terkait metodologi yang digunakan hingga berbeda jauh dari proyeksi konsensus ekonom. Komisi 10 DPR RI mengaku prihatin dengan mencuatnya keraguan banyak pihak terhadap rilis data pertumbuhan ekonomi oleh BPS. Pasalnya data yang muncul tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat dan sangat jauh dari margin of error proyeksi para ekonom. Karena kenyataannya orang merasakan agak susah, di daerahnya agak susah. Tapi bertumbuh seperti ini gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, ya, kami ini bisa menjelaskan pada publik tentang metodologi singkat, di mana posisi pertumbuhan itu yang paling sentral, misalnya seperti itu. Kalau saya mengatakan bahwa memang perlu prihatin, dan saya mohon maaf kepada BPS, saya pun sendiri melihat ini ada keraguan survei yang dilakukan BPS. Keraguan ini tentu dengan banyaknya data yang juga kita bisa melihat kondisi-kondisi sekarang. Komisi 10 DPR RI khawatir efek dari kelirunya penyajian data akan membuat pemerintah salah dalam mengambil kebijakan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Pemirsa, Kepala BPS yaitu Amalia Adininggar Widyasanti membantah anggapan publik dan DPR yang menuding adanya manipulasi laporan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025. Amalia memastikan metodologi perhitungan pertumbuhan PDB tersebut telah sesuai dengan standar internasional. BPS juga menjadi satu-satunya lembaga statistik yang mengukur PDB.
Amalia mengatakan tugas BPS hingga saat ini mengukur kondisi ekonomi dengan data dan fakta, bukan sebatas proyeksi seperti yang dilakukan oleh sejumlah lembaga penelitian dan para ekonom. BPS melakukan pengumpulan data dari hasil survei yang dikumpulkan, termasuk daya ataupun data administrasi lainnya. BPS tugasnya adalah mengukur dengan data dan fakta. Kami tidak melakukan proyeksi dan kami juga tidak menghasilkan statistik ini dengan asumsi ataupun persepsi. Kami adalah satu-satunya lembaga statistik resmi negara yang menghasilkan PDB dengan cara mengukur dan mengumpulkan melalui 1058 variabel yang kami gunakan. Mohon izin, kalau lembaga-lembaga lain itu sifatnya adalah melakukan proyeksi ataupun perkiraan, Bapak, dengan model-model yang biasanya digunakan. Tetapi kami memang tidak boleh melakukan proyeksi, tapi kami mengukur dengan data yang kami kumpulkan melalui survei ataupun melalui. Pemirsa, pemerintah terus mendorong ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun peraturan daerah terkait dengan pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Pemerintah terus mendorong ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ekonomi kreatif yang termasuk dalam 8 misi Astacita Presiden Prabowo diakui menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbanyak, khususnya bagi generasi muda. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsha menyebut dalam pengembangan ekonomi kreatif diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, OJK, bahkan pihak swasta dan media. Karena Kementerian Ekraf mendorong segenap stakeholder provinsi maupun kabupaten kota untuk dapat menyusun peraturan daerah terkait pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Kami mendorong segenap stakeholder provinsi, kabupaten kota untuk dapat menyusun peraturan daerah terkait pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Jika Bapak Ibu berkenan, kehadiran regulasi ini akan memperkuat serta mempercepat terbentuknya kelembagaan ekraf di daerah sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas agar mampu berkembang ekraf untuk membantu Bapak Ibu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di daerah. Kehadiran regulasi diyakini akan memperkuat serta mempercepat terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif di daerah sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas agar mampu berkembang. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.